Shalom, selamat malam saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Kita sudah memasuki hari Senin lagi, tanggal 6 Mei 2024. Saya berharap Bapak Ibu saudara tidak bosan-bosan dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan. Karena hidup yang Tuhan berikan adalah anugerah yang harus kita nikmati dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama masih belajar mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan pemberitaan Injil untuk mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan hari ini saya beri judul Beritakan Injil ke seluruh dunia. Ayat diambil dari Markus 16 ayat 15, ayat hafalan kita yang sebenarnya paralel yang sudah saya share pada tanggal 2 yang lalu dari Matius 28 ayat 19. Ayat ini berbunyi demikian, Markus menulis dalam catatannya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu kalau kita lanjutkan di dalam ayat 16, di sana dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 16 ini menyatakan bahwa bukan tugas saudara untuk menyelamatkan orang lain. Itu adalah tugas dan pekerjaan Tuhan sendiri di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Karena tidak ada orang yang bisa percaya kepada Bapa di surga dan percaya kepada karya Kristus kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Tugas saudara adalah mulai pergi, angkat kaki, dan mulai beritakan firman, beritakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Kita tahu Injil berkembang ke seluruh dunia hanya dari pelayanan 12 orang para rasul Kristus yang menjungkir balikan dunia, dan akhirnya Injil sampai kepada kita semua. Dan bagi orang-orang Indonesia, kita adalah juga buah pelayanan dari para rasul ini. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Nah, mari kita ambil bagian. Saya percaya kita semua Tuhan sudah tetapkan dengan satu rencana yang indah dalam hidup kita. Melalui kesaksian hidup saya misalnya, saya tidak terbayang saya bisa berada di Australia. Saudara, saya sampai umur 26 tahun masih di Indonesia. Kemudian karena saya menikah dengan istri saya yang sudah menjadi penduduk di Australia, saya akhirnya menjadi warga negara Australia juga. Dan sekarang saya baru mengerti mungkin memang Tuhan menghendaki saya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat, memberitakan Injil kepada orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Dan juga tentunya ada peluang kesempatan untuk menjangkau bangsa-bangsa lain yang ada tersebar di Sydney ini. Sydney itu seperti miniatur dunia. Ada begitu banyak suku bangsa yang ada di Sydney, di kota ini. Dan karena itu kalau saya punya kesempatan, terutama di lingkungan pekerjaan saya yang juga mayoritas adalah orang-orang bule, saya coba memberitakan Injil dengan cara yang mungkin tidak frontal tapi message-nya kena gitu. Ya. Kalau misalnya ada orang mulai mau mencoba melakukan yang tidak baik, saya cuma ingatkan jangan lakukan itu. Oh, kenapa? Saya mulai share, karena Tuhan Yesus tidak mau kita melakukan itu. Nah, dengan begitu nanti orang akan penasaran dan mulai mau belajar mengerti. Saya tidak peduli orang itu nanti mau terima Yesus atau tidak. Pokoknya saya sampaikan kabar baik. Setelah itu Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, saya serahkan orang ini dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang bekerja dan bergerak selanjutnya untuk menyadarkan mereka agar mereka mau membuka hati. Intinya adalah saya mau menjadi mitra Tuhan, memberitakan Injil untuk pergi ke seluruh dunia dan membagikan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga melalui perkataan kita menjadi mitra Tuhan. Sama-sama untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi jangan pilih-pilih suku bangsa yang mana. Ya, kita di mana Tuhan tempatkan kita dan ada di hadapan kita, mari memberitakan Injil. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk membuka mulutmu ya untuk menyatakan kebenaran firman kepada orang-orang lain. Ya, tentunya memang kalau seperti negara Australia kita memang harus berhati-hati, jangan juga tidak berhikmat dan bodoh sehingga kita ada dalam kesulitan. Kita mesti menggunakan cara-cara yang manis sehingga orang tidak sadar Injil itu sedang diberitakan.
Dan setelah kita beritakan, biar Tuhan sendiri yang bergerak dan meminta, biar Tuhan sendiri yang akan menggerakkan orang itu untuk diselamatkan. Dan saya percaya kita tidak bisa cari-cari alasan dan excuse lagi untuk tidak memberitakan Injil, karena ini perintah Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi firman Tuhan pada malam ini kembali mengingatkan kita untuk kita tetap semangat dalam menyampaikan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Siapa tahu melalui saudara 1, 2, 3, 5 bahkan ratusan orang bisa diselamatkan. Jangan malas dan mulai angkat suaramu memberitakan Injil bagi Injil Kerajaan Kristus yang sudah menyelamatkan dirimu, dan kita pun mau orang lain diselamatkan juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.